Nah, saudaraku, mari kita katakan bersama-sama judul firman Tuhan hari ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Merenungkan firman mendatangkan, sekali yang paling keras. Merenungkan firman, kesembuhan. Saudaraku, saya senang sekali waktu saya dapat tema ini. Karena buat saya yang bukan anak teologi ya, orang teologi ya, bulan lalu itu susah sekali buat saya. Tapi hari ini saya senang sekali karena relate banget dengan kehidupan saya. Jadi kalau saya tahu, awal Desember tahun kemarin itu saya sempat sakit, masuk rumah sakit saudaraku. Kenapa? Karena waktu itu saya olahraga saudaraku. Tapi nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu. Dan akhirnya kakinya infeksi, masuk rumah sakit. 3 bulan itu agak kesusahan melakukan aktivitas saudaraku. Terus saya akhirnya sembuh saudaraku. Sembuh berarti pelajaran bagi saya kalau olahraga harus pakai apa? Harus pakai sepatu. Saya pakai sepatu saudaraku. Dan yang terjadi apa lagi? Kena lagi saudaraku. Kalau kemarin ke kaki kanan saudaraku, kemarin ke kaki kiri. Memang nggak ada orang yang tahu saudaraku, karena nggak mungkin diumumkan lagi. Jadi sakit lagi nih, kan nggak mungkin diumumkan itu lagi saudaraku. Tapi luar biasa, Senin kemarin tuh sudah sembuh saudaraku. Lebih lama, sakitnya lebih sepele tapi sembuhnya lebih lama saudaraku. Tapi saya percaya saudaraku, Tuhan Yesus bekerja saudaraku. Jadi buat saudaraku semua yang sudah mungkin lansia, lanjut usia, percayalah, saya juga mengalami yang Anda alami juga saudaraku. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, bekerja di dalam keadaan apapun. Makanya saudaraku, waktu saudaraku kita mengalami keadaan apapun saudaraku, tapi kita tetap bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan, itu tuh hal yang paling luar biasa saudaraku. Kenapa saudaraku ada banyak orang yang dalam keadaan cukup berlimpah tapi mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Saudaraku, saya yakin engkau punya 1 atau 2 orang teman-teman yang seperti itu. Kayaknya keadaannya baik-baik saja tuh, tapi cemas saudaraku. Punya uang di bank? Punya saudaraku. Takut nggak tapi? Takut. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi berbahagia saudaraku kalau Anda saudaraku mengalami mungkin hal yang nggak kamu harapkan saudaraku, dan saya percaya itu bukan dari tapi kamu masih tetap menyembah Yesus. Kamu masih tetap rajin ke gereja, kamu masih tetap merenungkan firman Tuhan, itu yang paling utama. Ya, saudaraku, itu yang paling utama. Kalau saudaraku dalam keadaan apapun tetap bisa merenungkan firman, nyembah Yesus saudaraku, permasalahanmu itu cuma masalah waktu saudaraku. Amin. Selesai. Karena nggak ada hal yang permanen, masalah di dalam kehidupan kita saudaraku. Yang permanen apa saudaraku? Kebaikan Tuhan. Nah itu saudaraku. Mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini saudaraku. Oke, bisa tolong dibantu? Ya, Lukas 5 ayat yang ke-23 berkata seperti ini saudaraku. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni apa saudaraku? Dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan apa? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah kemana? Rumahmu. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan Yesus setiap hari Sabat dia menyembuhkan apa saudaraku? Orang sakit saudaraku. Dan selalu ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit saudaraku, sebelum orang itu sembuh saudaraku, sebelum dia ngomong berjalanlah, angkatlah tiangmu, dia selalu ngomong dosamu sudah diampuni saudaraku. Nah selalu waktu Yesus ngomong seperti ini saudaraku, ada orang-orang yang gak suka saudaraku, terutama waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka selalu ngomong seperti ini saudaraku. Loh, kamu itu siapa kok kamu berhak ngomong dosamu sudah diampuni saudaraku? Nah, saudaraku, saya mau ngomong seperti ini saudaraku. Di zaman sekarang, ngapa kok banyak orang itu kok masih sakit? Beberapa saudaraku di luar sana, atau bahkan mereka tuh jarang disembuhkan, atau bahkan mereka sering mengalami kelemahan tubuh saudaraku. Jawabannya satu saudaraku. Karena mereka merasa dirinya masih apa? Berdosa. Loh kok bisa? Orang selalu berpikir seperti ini saudaraku, tentu teman-teman kita yang di luar saudaraku. Kalau aku mau diberkati kan aku harus melakukan firman Tuhan toh.
orang yang di luar saku. Kalau aku mau disembuhkan kan aku harus setia sama Tuhan. Aku harus A, aku harus B saku. Saya enggak mengesampingkan bahwa orang Kristen itu baca Alkitab, puasa, ke gereja, enggak saku. Tapi maksudnya mereka berpikir perbuatan itu saku menjadi syarat untuk mereka itu disembuhkan. Aku harus kudus dong kalau aku mau diberkati. Aku harus ini dong kalau aku mau disembuhkan. Banyak orang berpikir seperti itu saku. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan saku, mereka selalu berpikir bahwa aku harus A dulu baru aku dapat B. Padahal saku, cara kerja Yesus tidak seperti itu, saku. Kehidupan di dalam Yesus tidak seperti itu, saku. Bahkan kalau mungkin, saku, kita menjadi orang-orang Israel pada zaman itu, yang hari ini mungkin kalau kita nggak kenal Yesus yang sesungguhnya, kita mungkin sama, saku, sama kayak orang-orang Farisi. Loh, kamu tuh siapa? Kamu ngampuni orang? Kamu tuh kok bisa orang itu disembuhkan? Kan dia berdosa. Orang-orang Israel pada zaman itu mungkin berpikir seperti itu, saudaraku. Makanya saya bilang, saudaraku, bahwa ketika kita sadar, saudaraku, bahwa dosa kita sudah diampuni, saudaraku, Anda akan terima kesembuhan. Kurang keras namanya, ketika kita sadar bahwa dosa kita diampuni, kita akan terima kesembuhan. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Amin. Semudah itu, saudaraku. Orang sakit datang. Yesus ngomong, dosamu sudah diampuni. Asal orang itu percaya, saudaraku, kemudian orang itu mengalami mukjizat. Orang itu disembuhkan. Orang itu bangkit dari kelumpuhannya. Orang itu melihat dari kebutaannya. Orang itu dapat mendengar dari ketuliannya. Hanya karena percaya saja, saudaraku. Tapi zaman sekarang, saudaraku, pengajaran itu diubah. Kamu harus ini dulu. Kamu harus ini dulu. Kalau enggak ini kamu enggak akan diberkati. Kalau kamu enggak melayani Tuhan, gimana caranya kamu diberkati? Kalau kamu enggak memberi sama Tuhan, gimana caranya kamu bisa diberkati? Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi di zaman ini, saudaraku. Seolah-olah, saudaraku, iman kepada Yesus Kristus itu enggak cukup. Harus ditambah A, harus ditambah B, saudaraku. Padahal kalau kita baca Alkitab, saudaraku, di zaman Yesus, mukjizat terjadi semudah Yesus ngomong aja, saudaraku. Dosamu sudah diampuni. Bangkit, jalan, sembuh, udah gitu aja, saudaraku. Nah, saudaraku, makanya kita harus hati-hati, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Ada banyak pengajaran yang kayaknya ngomongin Yesus, tapi enggak ngomongin Saya harus ngomong seperti ini, saudaraku. Kenapa? Karena sepertinya, saudaraku, banyak orang, dia ngomong kebaikan Yesus, Di belakangnya, saudaraku, tapi kan kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Selalu seperti itu, saudaraku. Kayak kalajengking, saudaraku. Sengatanya di belakang. Di depan ngomong Tuhan baik, Tuhan ini. Di akhir cerita mereka ngomong kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau kamu enggak kayak gini, nanti kamu enggak seperti itu, saudaraku. Saya harus ngomong seperti ini karena supaya, saudaraku, kita tahu perbedaannya, saudaraku. Bahwa di dalam Yesus enggak ada syarat untuk kita disembuhkan. Hanya percaya. Urusan Anda rajin ke gereja, Anda memberi, saudaraku, itu adalah buah. Setelah Anda mengalami Yesus, setelah Anda jatuh cinta sama Yesus, itu otomatis, saudaraku, engkau akan melayani Tuhan, engkau akan memberi sama Tuhan, engkau akan rajin saat teduh, saudaraku. Itu otomatis, saudaraku. Orang yang jatuh cinta sama Yesus, otomatis akan melakukan hal itu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, tugas saya sebagai pengajar atau tugas Anda sebagai orang tua, buat orang itu cinta pada Yesus, saudaraku. Kalau mereka salah, terima dia seperti Yesus terima kita, saudaraku. Amin. Nah, Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi apa? Pengampunan apa? Dengan limpahnya, saudaraku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian apa? Firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saku, pengampunan Tuhan apa saku? Berlimpah. Dosa masa lalu kita diampuni, yang percaya katakan, dosa sekarang kita diampuni. Dosa yang akan datang diampuni, saku. Loh, kok bisa gitu? Nanti kan orang bebas berbuat dosa, nanti Anda akan ketemu jawabannya, saku. Saya bilang, saku, kepada teman-teman yang di rumah juga, dosa masa lalu kita diampuni, hari ini dosa kita diampuni, besok dosa kita juga diampuni. Karena Alkitab yang ngomong pengampunannya berlimpah itu lebih daripada cukup, saku. Lebih, saku. Nah, kadang orang berpikir seperti itu, loh terus gimana? Kalau kamu ngomong seperti itu, lah itu kan pikiran manusia, saku. Makanya Alkitab ngomong, jalannya Tuhan itu apa? Bedanya sama manusia? Antara langit sama bumi. Orang berpikir seperti ini, saku. Ini manusia, saku. Dah ya, 3 kali ya, saku ampuni ya. Sekali lagi, nah kan kayak gitu saku manusia, ya enggak? Sudah 2 kali nih, aku ampuni kamu nih. Kan kayak gitu saku manusia. Kayaknya ngampuni, tapi ada ancaman saku. Tuhan gitu enggak saku? Enggak. Makanya Tuhan ngomong apa saku? Tingginya langit dari bumi. Manusia berpikir 3 kali ya, cukup ya. Sekali lagi, Tuhan enggak kayak gitu saku. Pikirannya Tuhan itu beda. Rancangannya Tuhan itu dalam pikiran manusia kan gini, saku. Nanti terus nek Tuhan mengampuni terus gimana orang? Itu kan pikiran Nah, oke. Mulai masuk ke dalam ya, saku. Pikiran Tuhan gimana? Pengampunannya berlimpah. Saya berani bilang pengampunannya berlimpah. Kemarin, hari ini, sampai yang akan datang Tuhan mengampuni kamu. Tuhan mengampuni kita, saudaraku. Kita masuk lebih lagi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di Habakuk sedang ngomong seperti ini, saudaraku. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika makanya orang-orang Farisi zaman itu, dia enggak percaya, saudaraku, mosok toh. Siapa kamu kok kamu bisa mengampuni orang? Ya, siapa kamu kok bisa menyembuhin orang? Makanya orang-orang Farisi ngomong, saudaraku, kalau kamu mau disembuhkan datang pada hari kerja. Yesus berbeda, saudaraku. Orang Farisi ngomong seperti itu. Kalau kamu mau sembuh datang pada hari kerja, ada 6 hari lamanya. Kamu datang toh pas hari keberapa toh? Di antara hari 1 sampai 6. Nah itu gambaran, saudaraku, orang yang mau mengalami sesuatu, saudaraku, tapi dia enggak rest, saudaraku. Dia harus kerja, saudaraku. Yesus selalu menyembuhkan orang malah pada hari apa, saudaraku? Sabat. Dia ngampuni orang, saudaraku. Makanya, saudaraku, di Habakuk sedang ngomong susah. Jelasin pekerjaannya Yesus susah, saudaraku. Dan di perjanjian baru diomong lagi, saudaraku. Ingatlah kamu penghina-penghina. Ya, saudaraku. Ya. Tercenganglah. Dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai. Banyak orang yang enggak percaya, mosok toh. Kita itu diampuni dosanya. Kan banyak tuh pendeta ngomong, saudaraku. Kamu kan harus A, harus B. Kamu kan harus gini. Betul, saudaraku. Ada ayat ngomong bahwa yang menjadi penghalang kamu, pemisah kamu sama Tuhan ialah apa? Segala dosamu. Tapi ayat itu sudah digenapi, saudaraku. Lewat apa, saudaraku? Kayu salib. Tabir bait Allah sudah terbelah. Enggak ada lagi penghalang, saudaraku. Enggak ada lagi yang namanya ini pendeta, ini di jemaat. Jemaat harus ngomongkan pendeta, terus pendeta harus ngomong. Enggak kayak gitu, saudaraku. Sudah enggak ada batasan lagi, saudaraku. Ya. Nah, Habakuk dan kisah para rasul yang ke-13 ini ngomongin soal apa, saudaraku? Jadi ketahuilah, hai saudara, oleh karena dialah maka diberitakan apa?
kepada kamu apa? Pengampunan dosa, saudaraku. Makanya saudaraku di bagian pertama ini saya mau bilang seperti ini, saudaraku. Untuk Anda disembuhkan, saudaraku. Untuk Anda mengalami mujizat, saudaraku. Yang pertama itu Anda harus sadar. Yakin, percaya bahwa dosamu sudah diampuni, saudaraku. Amin. Satu ini aja, saudaraku. Kalau kamu yakin, percaya, saudaraku, dosamu bisa diampuni. Hal-hal yang kamu harapkan itu gampang semua, saudaraku. Kenapa? Kalau orang nggak yakin dosanya diampuni, dia selalu berpikir, aku mau minta doa ke Tuhan nih. Tapi kok kemarin kok aku kayak gini ya. Aku mau minta doa ke Tuhan nih. Mau minta sesuatu nih, tapi kok aku kok kayak nggak layak. Selalu, saudaraku, ada pikiran yang menuduh kita, saudaraku. Kalau kita nggak percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Makanya, saudaraku, selalu sebelum Yesus menyembuhkan orang, saudaraku, dia selalu ngomong, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu kesembuhan terjadi, saudaraku. Saya bilang, saudaraku, dosamu sudah diampuni Yesus. Amin. Dosamu sudah diampuni Yesus, saudaraku. Dulu, hari ini, besok, saudaraku, dosamu sudah diampuni Yesus. Perumpamaan tentang domba yang hilang, saudaraku. Ini semakin saya mengerti bagian ini, saudaraku, semakin saya kagum sama Yesus, saudaraku. Yesus cerita, saudaraku. Ada seorang gembala yang dia punya 100 ekor apa? Domba. 99 ada di tempat, saudaraku. Yang satu hilang, saudaraku. Terus dia nyari yang satu domba yang hilang ini, saudaraku. Saya tanya balik, saudaraku. Kalau saudaraku yang jadi gembalanya, saudaraku, pilih jaga yang 99 yang aman, atau ninggalin 99 nyari yang satu yang brutal ini, saudaraku. Pilih mana, saudaraku? Kalau Anda yang jadi gembala itu, Anda pilih jaga yang 99 atau nyari satu yang brutal ini, saudaraku? Enggak, saya enggak dengar. Gimana? Tapi Yesus enggak loh, saudaraku. Nah, apakah Yesus itu gembala yang bodoh, saudaraku? Kan 99 sudah aman, dia enggak bakal lari. Kok dia nyari yang satu lagi? Maksudnya dia ninggalin yang 99 ini, ya. Dia nyari yang satu yang brutal ini, yang tersesat ini, saudaraku. Saya mau bilang, saudaraku, ini tuh kasih sayangnya Yesus, saudaraku. Manusia nggak akan pernah ngerti, saudaraku. Kalau saya jadi manusia, saudaraku, ya tentu pilih dong jaga yang 99 ini. Makanya soal pengampunan, saudaraku, banyak orang yang nggak paham, saudaraku. Ngapain Yesus nyari yang satu domba yang tersesat ini, saudaraku? Ngapain? Alasannya karena kasih, saudaraku. Kita mungkin nggak bisa mengasihi orang, saudaraku. 3 kali ya, sekali lagi kamu, nah itu kan manusia, saudaraku. Yesus enggak, saudaraku. Makanya pengampunannya berlimpah. Satu lagi perumpamaan yang enggak saya tulis di sini, saudaraku. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, saudaraku. Yesus ngomong ada seorang yang mempunyai 10 dirham. 1 dirham itu 4,3 juta rupiah, saudaraku. Ya, ceritanya Yesus ngomong, saudaraku. Yesus kasih perumpamaan, saudaraku. Ya, ada orang punya 10 dirham, saudaraku, ya. Dan dia kehilangan 1 dirham. Dia punya 9 dirham, saudaraku. Alkitab ngomong, dengan teliti orang ini nyari 1 dirham, saudaraku. Cari sampai ketemu, saudaraku. Ya. Dan setelah ketemu, apa yang dia lakukan, saudaraku? Alkitab ngomong, dia bikin pesta, panggil teman, panggil sahabat, panggil tetangga-tangganya, kita pesta. Kenapa? 1 dirhamku sudah ketemu, saudaraku. 1 dirham 4,3 juta, saudaraku. Misalkan, saudaraku. Bikin teman, yuk kamu mau apa? Pesan GoFood, kamu mau apa? Ini, kamu mau apa? Kita pesta hari ini, saudaraku. Di total habisnya 10 juta. Nah kan konyol, saudaraku. Dia hilang 4,3 juta, misalkan, saudaraku. Ya. Ketemu 4,3 juta. Yo. Terus dia bikin pesta, sukacita, meriah pokoknya, saudaraku. Ngundang semua orang untuk berpesta, bersukacita.
Misalkan, terus habis 10, itu bodoh apa bodoh saku. Tapi kok kita ngomong bodoh, itu perumpamaan yang kasih Yesus saku. Kayak manusia saku, ngapain? Aku sudah nyari susah-susah, terus aku manusia nggak akan ngerti saku. Logika kita kan berpikir, mendingan aku save yang 9 dirham itu toh. Ngapain aku nyari yang 1 dirham? Pun kalau dia, saku ya, berusaha nyari dan ketemu, ngapain ngadain pesta, saku? Ya enggak? Itu kan logika manusia kayak gitu. Tuhan enggak kayak gitu, saku. Ini semua ini ngomongin soal pengampunan dan cara berpikirnya Tuhan sama manusia, saku. Saya bilang, kalau cara berpikirnya manusia, ngapain aku ngampuni, saku? Wong besok kan dia dosa lagi, percuma. Gak usah konsuan BDN. Itu kan manusia, tahu saku. Tapi kan Tuhan enggak seperti itu, makanya di ayat tadi dikatakan tingginya langit dari bumi. Kalau kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan yang begitu dalam soal pengampunan, mengapa kok dia mengampuni, mau mengampuni dulu, sekarang sampai selamanya. Kalau kita manusia nggak bisa menyelami, udah percaya, terima sebagai kebenarannya aja, wong ayatnya ada, Lukas 15 ayat yang ke-12. Nah ini cerita lagi soal perumpamaan. Kok Yesus ngomong soal perumpamaan terus toh, terutama di dalam Matius, perumpamaan itu untuk membuat orang enggak ngerti, Yesus sengaja, ngomong perumpamaan waktu dia ngajar kepada bangsa Israel. Kenapa, Karena waktu itu bangsa Israel nolak Yesus. Kita ngomong semenjak itu Tuhan ngomong banyak perumpamaan. Ilustrasi untuk memudahkan kita mengerti, Tapi Tuhan enggak. Yesus sengaja membuat perumpamaan supaya orang enggak, pada waktu itu supaya orang enggak ngerti. Untuk apa? Nanti kita akan tahu, Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi apa? Hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Satu lagi cerita supaya kita lebih memahami pengampunan Tuhan itu kayak gimana. Tuhan ceritakan perumpamaan anak sulung sama anak bungsu, tapi kita akan fokus ke anak bungsu. Ada anak minta sama bapaknya, Pak, kasih aku harta yang menjadi bagianku. Kita ini kan orang timur, Bayangin kalau Anda masih komplit dengan pasangan Anda, ya. Terus ada anak minta, Pak, aku minta hak warisku sekarang. Ya. Terus Anda gimana? Loh, kita kan sebagai orang timur kan punya pilihan, loh. Aku ini belum mati, Nak. Kok kamu minta harta waris? Itu namanya kurang ajar, Karena hak waris itu biasanya diberikan setelah orang tuanya apa, meninggal. Ini orang tua belum meninggal loh. Ini si bungsu sudah minta, harta, Bapak kasih enggak? Bapak tahu enggak karakter si bungsu? Tahu, Anda kan punya anak, Ya. Misalkan anak Anda 2 atau 3, Anda kan tahu, oh si A ini kayak gini, si B kayak gini, si C kayak gini, Anda tahu, Bapak tetap kasih, Bapak tetap kasih, Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual semua bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan apa? Harta miliknya itu dengan hidup sudah ketebak. Sama kayak manusia. Hari ini berbuat dosa minta ampun. Besok gitu lagi enggak? Gitu lagi. Emangnya Tuhan enggak tahu? Tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Nah, kan ini kita masuk tuh. Jika Tuhan mengampuni kita, apakah kita bebas berbuat dosa, Nah, sebelum masuk ke bagian yang lainnya, saya mau cerita seperti ini, Saya itu kan sering ke Jakarta dari tahun 2010, Kalau tahu daerah SCBD atau daerah Sudirman, orang-orang di sana itu juga kalau sebenarnya walaupun gaji mereka tinggi, mereka itu juga naik
KRL, naik busway saku. Tapi kalau busway itu saku, sebelum jam 7 harganya Rp2.000, setelah jam 7 harganya Rp3.500. Jadi walaupun banyak orang yang kerja di tempat-tempat prestisius seperti itu, gajinya besar saku, banyak mereka yang memilih untuk naik angkutan umum saku. Anda bayangkan saja saku, biasanya saku kalau mereka naik ke angkutan umum saku nggak kayak kita. Kita ini kan orang Semarang, naik apa saku? Motor dong, ngapain naik bis, ngapain naik Daihatsu kan gitu saku. Tapi orang sana itu, ini ilustrasi ya saku, mereka naiknya itu angkutan umum saku. Biasanya saku dari rumah mereka ke angkutan umum ini kira-kira paling cepat saku 1 kilometer saku. Ini bayangkan saku, misalkan mereka jalan dari gang saku, terus mereka lewat, mereka lihat ada motor nganggur, ada kunci di situ, plus ada HP di atas motor itu. Saya mau tanya, menurut Anda, teman kita ini yang kerja di SCBD ini, ya, yang gajinya gede ini, saku, lewat gang sepi, ada motor, ada kuncinya, ada HP di atas motor itu, ngambil barang itu enggak? Ngambil barang itu enggak? Yang kedua, rumah saya di Karangayus, saku, gereja saya di GPM Purian Jasmoro, blok G1 nomor 15 aku. Setiap hari selama 10 tahun lebih saya lewat Anjasmoro ini. Anda kan tahu di bundaran itu ada night club aku. Menurut Anda aku, selama 10 tahun itu saya mampir enggak ke situ aku. Kan lewat aku. Teman kita yang kerjanya di SCBD sama Sudirman ini aku, dia enggak mikir lah aku, walaupun ada HP di situ, ada kunci motor di situ nganggur, dia enggak mikir ngambil. Kenapa? Ada tujuan yang lebih besar di sana. Ada gaji yang lebih tinggi di sana. Kalau dia pakai motor itu ngambil itu nyerimpeti hidupnya. Kalau aku paham yang saya ceritakan, aku pasti akan paham. Kenapa? Mendingan dia naik angkutan umum murah, kerja, dia dapat gaji tinggi daripada dia bawa motor. Parkirnya susah di sana. Ngapain dia ngambil uang receh? Yang kedua, tujuan saya itu di JKI Puri Marina, walaupun saya lewat daerah ini 10 tahun, ngapain saya mampir ke nightclub itu, ada hal yang lebih besar dan lebih bagus yang saya dapat di tempat ini. Nah kalau orang yang pikirnya sempit, lo kan Tuhan mengampuni, bebas dong kita berbuat dosa. Saya akan berikan jawabannya. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Dosa itu apa? Merusak. Saya harus sampaikan ini juga. Saya enggak akan bilang Tuhan mengampuni Anda tanpa saya menyampaikan ini. Dosa itu merusak. Tuhan mengampuni Anda. Betul. Hari ini engkau berbuat salah, engkau berbuat dosa. Anda minta ampun sama Tuhan, diampuni enggak? Diampuni. Tapi dosa itu merusak. Ayat yang ke-14 dari Lukas yang ke-15. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana apa? Kelaparan di dalam negeri itu. Ini masih soal anak bungsu, dan ia pun mulai apa? Melarat. Yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri orang itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babinya. Jaga ya, bukan makan. Makan enak. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan. Tuhan mengampuni. Terus kita misalkan kumat lagi. Kira-kira kayak gini. Tuhan memberkati kita. Berkat melimpah. Ya. Terus sisi daging kita muncul. Wah, foya-foya nih. Jalan-jalan nih, uangnya banyak, dihabiskan, cepat dihabiskan, Atau untuk hal yang lain, Tuhan mengampuni. Kayaknya orang itu bisa ditonjok lagi tuh. Kan dia jengkel banget, Saya bilang, Tuhan mengampuni. Tapi dosa itu selalu ada konsekuensinya.
Saya nggak nakuti, saku. Nanti kita akan sampai ke bagian itu, saku. Dosa itu selalu ada konsekuensinya. Dosa itu merusak, saku. Ya, jadi Tuhan bisa ngampuni kita, saku. Tapi kita kan hidup ini sama kanan, sama kiri, sama depan, sama belakang. Tentu kalau suatu ketika, saku, kita iseng nonjok orang kuat gitu, saku. Dia nggak terima, saku. Dikasusin, saku. Kita masuk penjara nggak? Masuklah, saku. Tuhan ngampuni nggak? Ngampuni. Tapi tetap masuk penjara nggak? Ya tetaplah, saku. Kita kan hubungan sama manusia juga, saku. Nah terus gimana? Kalau dosa merusak, saku, tapi Tuhan mengampuni, saku. Makanya itu, saku, di grup kita setiap hari ada renungan, saku, renungan firman Tuhan. Saku bisa baca, renungin berkali-kali, saku. Kalau tiap hari, saku, yang kita renungkan firman Tuhan, saku, pikiran kita enggak akan masuk ke pikiran yang rusak, saku. Ya keinginan-keinginan kita pasti keinginan-keinginan roh, saku. Oleh sebab itu, saku, setiap hari, saku, ya ada banyak teman yang melakukan itu juga, saku. Setiap hari saya sama ibu saya, saku, bangun subuh. Adik saya tahu nih, saku. Sudah bertahun-tahun saya melakukan itu sama ibu saya. Jam 4 pagi, saku, kami bangun subuh, saya dengerin khotbah tentang kabar baik tentang Yesus. Setiap hari, sampai hari ini, saku. Jadi pikirannya itu diisi oleh firman. Jadi waktu lewat, saku, saya nggak tahu, saku, kalau ternyata yang klub ini sudah ditutup karena di dalamnya ada kasihan. Itu saya tahu gara-gara ada di berita, saku. Karena saya lewat, tapi saya nggak pernah mikir di situ. Sama, saku. Kalau saku pikirannya pikiran Yesus tiap hari diisi dengan Kristus, saku, ada kesempatan saku berbuat nggak benar, ada kesempatan saku berbuat dosa, saku, kamu nggak akan melakukannya. Karena pikirannya nggak ke situ, saku. Pikirnya firman, pikirannya Yesus, saku. Pikirannya nggak bakal situ, saku. Tapi kalau orang, ya, saku, yang pikirannya nggak ke Yesus, saku, yang paling gampang, maaf, saku, ya. Dulu saya juga pernah ngalami, saku, yang namanya susah keuangan, saku. Tapi ini contoh, saku. Kalau pikirannya nggak pikiran Kristus, saku, butuh duit nih. Siapa ya yang bisa ditelepon? Atau aduh, kok kayaknya berkat Tuhan nggak turun nih. Kok kayaknya susah nih hidup nih. Buka ke Play Store, ada aplikasi pinjol, ya, download. Dapat uang semudah memencet klik gitu. Selamat, uang Anda sudah ditransfer. Bayar Yesus. Nah, karena pikirannya nggak ke Yesus. Kalau kita fokusnya sama Yesus, berkat yang diberikan tanpa sia, kita ringan, saku. Kalau pikiran kita enggak ke Yesus, saku, saya bilang seperti ini bukan berarti saya enggak boleh urusan ke bank, saku, enggak. Tapi supaya, saku mempertimbangkan banyak hal dengan kehadiran Roh Kudus, saku. Nanti Roh Kudus berbicara, Anda akan dituntun dengan sangat mulus, sehingga Anda akan mengalami banyak hal-hal seperti yang Pak Yakub bilang kemarin, perjalanan yang apa? Sukses. Perjalanannya, saku. Masalahnya mungkin ada, saku, tapi perjalanannya akan dituntun dengan baik, saku. Jadi kasih Bapa lebih besar dari apa? Segala dosa kita. Baik lagi, saku, Anda mau berbuat salah apapun, saku, saya tetap ingatkan, saku, bahwa kasih Bapakku jauh lebih besar dari setiap dosa-dosa kita, saku. Jadi apapun yang Anda perbuat, Anda merasa Anda nggak bijak dalam pakai keuangan, Anda merasa Anda merusak tubuh Anda dengan makanan-makanan yang seharusnya nggak masuk, saku, kasih Bapa lebih besar dari segala apa? Dosa-dosa kita. Waktu Anda lemah dalam banyak hal, waktu Anda mengalami konsekuensi dari tindakan yang Anda lakukan, saku, tetap datang kepada Yesus, dia pasti terima, saku, dengan pintu yang terbuka lebar. Anakku, sini nak, piye nak, kenapa ngomong nak, sita. Yesus seperti itu, saku. Jadi nggak usah takut, saku. Seburuk apapun kita, seterjatuh apapun kita, saku, Yesus adalah Bapa yang baik. Jadi kalau Anda mengalami suatu permasalahan, tantangan yang Anda kayak, waduh aku udah terjebak nih, sudah babak belur nih. Ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, yaitu siapa?
Yesus aku. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia tahu, bapakku baik. Pegawai-pegawainya bapakku aja hidup nikmat. Aku tak balik aja lah. Ketika ia masih jauh, ayahnya apa? Telah melihatnya. Anak bungsu itu mungkin jangan, pokoknya aku tak sambil lihat di bawah. Siapa tuh ada uang, siapa tahu. Sambil lihat di bawah gitu, nunduk aku kan orang yang bersalah kan kayak gitu aku. Nunduk aku nggak bisa kayak gini aku. Ya, dia jalan nunduk aku. Ayahnya sudah lihat dia jauh-jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu apa? Merangkul dan bapaknya ini bapak yang kaya aku. Saya jelaskan lagi aku supaya bisa ngerti situasinya aku. Orang kaya zaman dulu itu aku pakai jubah. Kalau zaman sekarang itu kan pakai jas, pakai batik aku. Dia mau lari-lari enggak orang kaya zaman sekarang? Enggak toh, jalan. Saya pernah aku, kira-kira tahun 2011 aku, ada teman yang enggak bisa untuk ngiringi satu persekutuan bisnismen aku. Terus dia merekomendasikan saya aku. Nah, lokasi persekutuannya itu kira-kira di daerah Gajah Mungkur aku. Nah, teman-teman yang properti tahu tuh daerah Gajah Mungkur itu rumahnya tuh 3-4 lantai aku. Nah, akhirnya saya datang ke sana aku. Kaya aku. Ini ruang keluarganya itu segini aku. Di sana ada kolam renang, sini ada grand piano. Waktu itu saya sudah latihan sama satu pendeta dari Kudus tuh, Pak Yakub mungkin kenal, Timotius Leonardi itu. Udah latihan tuh, oke selesai. Tuan rumahnya turun aku dari lantai 3. Pakai batik keren aku. Dia nggak mungkin aku. Kayak gini nggak mungkin, nggak berwibawa banget aku. Tapi Alkitab memang bapaknya itu berlari aku. Nah kalau orang zaman dulu pakai jubah berlari, nggak mungkin gini aku. Jubahnya kan diangkat sambil lari terus aku. Dia tuh nurunin wibawanya aku. Untuk supaya dia dapat memeluk anaknya yang brutal, yang kurang ajar ini loh aku. Kasih bapak tuh kayak gitu aku. Makanya kalau orang bertanya, kok Bapak ngampuni kita, segala dosa kita, pengampunannya berlimpah. Anda kalau paham saku ayat ini saku, Anda itu akan ngerti betapa Bapak itu sangat-sangat mengasihi kita saku. Amin. Kata anak itu kepada Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak, berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Manusia tuh kayak gitu saku. Tuh aku nggak layak nih. Gimana aku dapat kesembuhan? Wong aku aja kemen kayak gini, gimana aku bisa diberkati wong aku aja kemen kayak gini? Manusia selalu seperti itu saku, tapi ada kabar baik saku. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Bapak itu enggak ngomongin dosamu saku, Anda ngaku dosa A, B, C, D saku. Alkitab ngomong seperti ini saku. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemai jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yes, Tuhan itu enggak peduli, saku. Anda ngomong dosa A, B, C, D dan sebagainya. Enggak. Yang Tuhan pedulikan itu siapa? Diri kita. Bukan dosa-dosa kita, saku. Ya. Jadi enggak terlalu penting, saku. Anda sebenarnya minta ampun sama Tuhan tentang segala dosa-dosamu, saku. Yang paling penting itu apa, saku? Anda bersyukur. Kalau Tuhan sudah mati buat Anda, saku. Amin. Ya. Jadi Tuhan enggak peduli dosa-dosa kita. Kenapa, saku? Ya. Karena murkanya, saku, sudah dilampiaskan pada tubuh Yesus lebih dari apa? 2000 tahun yang lalu, saku. Alasannya itu, saku, kenapa Tuhan mau mengampuni dosa kita? Hari ini kenapa kita dibenarkan, saku? Karena murkanya sudah dilampiaskan pada tubuh Yesus Kristus, saku. Anda cukup percaya bahwa Yesus mengampuni dosa-dosamu, saku. Karena kalau kamu ngomongin dosa-dosamu, saku, berapa banyak waktu, saku, yang kita habiskan untuk ngomongin dosa-dosa kita, saku. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, saku, itu namanya kita enggak fokus pada kita enggak sadar Yesus, tapi sadar
dosa, saudaraku. Akhirnya pikirannya tertuduh terus, saudaraku. Yang paling penting, saudaraku, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudaraku. Itu yang paling penting, saudaraku. Dan Bapak itu Bapak yang baik, saudaraku. Dia enggak ngomongin dosa anak bungsunya. Udah, bawa jubah yang paling bagus, kenakan cincin, udah. Statusnya tetap apa, saudaraku? Anak Bapak. Anda mau berbuat salah seperti apapun, saudaraku, statusmu itu tetap orang benar. Statusmu itu tetap anak yang dikasih Yesus, karena kita enggak ngomongin perbuatanmu, saudaraku. Kita ngomongin perbuatannya siapa? Yesus, saudaraku. Yesus, saudaraku. Jadi kalau Anda mempercayai bahwa perbuatannya Yesus sudah menyelesaikan semuanya, saudaraku, itu sudah cukup, saudaraku. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan saudaraku, Tuhan enggak pernah mempermasalahkan kejatuhanmu, kesalahanmu, enggak. Kasih jubah, kasih cincin, pesta. Bayangin, saudaraku, kalau orang-orang Farisi, saudaraku, waktu Yesus cerita kayak gini, wah, hati mereka, saya itu tiap hari melakukan hukum Taurat. Terus kamu ngomong kayak gitu, itu reaksi orang-orang Farisi, saudaraku. Sama seperti orang-orang di zaman ini yang ngomong bahwa kalau kamu mau diampuni, kamu harus A dong, kamu harus B dong, kamu harus C dong. Padahal kebenarannya, saudaraku, cukup percaya saja, cukup, saudaraku. Dosamu diampuni, kamu terima kesembuhan, kamu terima berkat. Nah, cukup, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Ya, ini gambaran Yesus Kristus yang disembelih, saudaraku. Yang dikorbankan bagi kita, saudaraku. Itulah yang menjadi perbedaan, saudaraku. Makanya, saudaraku, setiap kali, saudaraku, saya perjamuan Tuhan, saya suka ngomong ayat dari Yesaya tadi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Karena seharusnya kita yang diganjar. Tapi Yesus menjadi pertukaran yang ajaib, supaya dia yang terima ganjarannya, kita yang terima berkatnya. Makanya, saudaraku, oleh bilur-bilur Yesus, saudaraku, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh bilur-bilur kita, oleh bilurnya siapa? Yesus. Maka yang sembuh siapa, saudaraku? Kita, saudaraku. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Oleh kematian Yesus kita diberkati, saudaraku. Amin. Oleh tubuhnya Yesus yang dihancurkan hari ini kita bisa hidup sehat, hidup panjang umur, hidup sejahtera, saudaraku. Karena siapa? Yesus, saudaraku. Jadi semua karena dia, saudaraku. Ketika Anda memahami ini, saudaraku, Anda akan menikmati banyak hal dengan mudah, saudaraku. Amin. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Yang hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Semudah itu aja, saudaraku. Anda percaya Yesus, Anda terima sukacita, Anda terima berkat Tuhan. Lah kok enak pen? Ya enak. Ya gimana? Yang belum percaya Yesus, mau percaya Yesus? Nah, tuh. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni apa? Ulang lagi, dia yang mengampuni apa? Segala. Segala itu seberapa, saudaraku? Semua. Kurang jelas apa lagi, saudaraku, untuk teman-teman yang berkhotbah, yang ngomong, kalau kamu mau diampuni harus kayak gini. Teman-teman lihat, sudah ada beberapa ayat yang ngomong dosamu sudah diampuni. Berapa? Segala. Dengan apa? Berlimpah. Kenapa, saudaraku? Ketika dosa kita diampuni, saudaraku, kita sadar bahwa dosa kita diampuni, saudaraku. Alkitab ngomong yang menyembuhkan apa? Segala penyakitmu. Saya tahu, saudaraku, ada banyak kita yang terlihat sehat, tapi sampai rumah, aduh, boyokku loro ya, aduh. Ada mungkin kayak gitu, saudaraku. Nah, nanti kita akan berdoa, saudaraku. Tapi sebelum kita berdoa, saudaraku, teman-teman yang di rumah, jangan skip sampai kita doa, saudaraku. Kita harus dengar dari awal, supaya kita tahu, saudaraku, mengapa kok Tuhan mau dan bisa menyembuhkan kita. Karena dosa kita sudah diampuni, saudaraku. Yesaya 6 ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh
Tetapi apa? Tetapi mengerti jangan loh. Makanya saudaraku, ya, Tuhan itu ngomong sama bangsa Israel dalam perumpamaan supaya mereka nggak ngerti. Nah hari ini saudaraku, kita sudah mengerti firman Tuhan. Karena kita sudah hidup di perjanjian baru. Terus nggak ngerti gimana Pak? Kamu ngomong apa tadi? Aku nggak paham. Nanti datang ibadah, tanya saya. Kamu tadi ngomong apa sih? Aku belum paham. Nggak mau tanya saya, aku buka YouTube JKI Puri Marina, khotbahnya diulang lagi sampai mengerti, saku. Kenapa, saku? Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Ya. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti apa? Dalam hatinya. Kenapa saku? Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kalau saku engkau ngerti firman Tuhan, engkau pasti sembuh. Makanya saku kalau engkau merasa hari ini, tadi yang diomongin apa toh? Kecepatan. Tanya sampai ngerti saku. Kalau kamu nggak mau tanya, buka YouTube, dengerin ulang sampai mengerti saku. Lalu Alkitab ngomong apa? Menjadi gampang toh saku. Anda ngerti firman, Anda disembuhkan, cukup saku. Dan kita hari ini hidup di dalam perjanjian baru. Hal-hal yang dulu belum disingkapkan, hari ini disingkapkan. Mungkin waktu orang Israel dengerin ceritanya Yesus, dia nggak paham. Ini Yesus nih ngomong apa toh? Nggak paham aku. Perumpamaan semua. Tapi kan hari ini kita sudah paham toh, bahwa Yesus mati buat kita. Yang ditulis Alkitab baik Kejadian sampai Wahyu itu cuma ngomongin satu pribadi yang namanya siapa? Yesus aku. Nah, kalau Anda paham firman Tuhan, kamu mengerti firman Tuhan, kamu pasti disembuhkan. Segampang itu aja saku. Anda percaya, paham, sembuh saku. Dan saya percaya Anda hari ini sudah mengerti bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Kenapa Yesus mengampuni? Anda buka lagi YouTube nanti, lihat lagi. Kalau belum mantap, mosok toh Tuhan mengampuni aku, ulang lagi videonya sampai Anda ngerti. Begitu Anda ngerti, saku, banyak hal itu akan dibukakan luar biasa loh, saku. Udah itu aja, saku. Makanya Alkitab ngomong apa, saku? Takut akan Tuhan ialah awal pengetahuan, saku. Ketika saku engkau takut akan Tuhan, engkau tiap hari merenungkan firman Tuhan, itu sudah kuncinya engkau hidup sukses, saku. Alkitab itu ditulis enggak untuk Tuhan. Alkitab itu ditulis untuk kesuksesan kita, untuk kesembuhan kita, saku, untuk berkat kita, saku. Oleh sebab itu, setiap hari, saku, pagi engkau buka WA, saku, di grup, saku, engkau renungkan firman Tuhan. Oh, oke. Terus ketik amin. Semudah itu, saku. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, tetapi ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat yang ke-21. Biasanya banyak ngomong ayat ini tapi enggak disambung ke ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai apa, saku? Lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dari ayat yang ke-20 sampai ke-21 ini bukan ngomongin soal makan lewat mulut, saku. Tapi ngomong lewat mulut, saku. Ngomong aja, saku. Makanya saku sejak November 2013, saku, saya tuh selalu datang ke gereja subuh, saku. Nah kalau saya dulu datang itu untuk latihan musik, untuk baca buku, saku. Hari ini, saku, saya datang subuh itu untuk olahraga, untuk memutari ruangan, saku. Dari kira-kira jam 5 kurang 15, saku, sampai kira-kira setengah 7. Lebih Pak Vincent nganterin ke sekolah, saya tiap hari seperti ini, saku. Sambil angkat beban, sambil saya ngomong seperti ini, saku. Sambil saya ngomong seperti ini. Ya kita ngomong sama-sama, saku ya. Tepuk tubuhnya, saku, bilang aku sehat. Tepuk.
Aku sehat, aku kuat, aku disembuhkan. Tidak ada organ-organ tubuhku yang tidak normal, semuanya normal. Jantungku sehat. Ya aku diberkati. Saya kadang muter, ngomong aja aku. Tiap hari ada orang yang transfer aku, Tuhan. Tiap hari berkat Tuhan datang. Aku disembuhkan, Tuhan. Kakiku sembuh, aku normal. Aku sehat. Tiap hari saya ngomong seperti itu terus aku. Dan banyak hal yang saya alami aku tanpa saya upayakan aku. Setiap hari saya ngomong seperti itu aku. Nah, kalau teman-teman Komsel tahu tuh banyak hal yang saya alami aku. Bahkan tadi pagi aja tuh ada tuh kresek merah di situ aku, berkat Tuhan belum tak buka tuh aku. Sampai seperti itu aku. Ngomong aja aku. Wah, ya ngomong gampang. Ya memang ngomong gampang aku. Siapa yang melarang kalau Anda malu mengkonfes perkataan imanmu di depan orang? Engkau bisa ngomong di kamar sendirian, nggak apa-apa ngomong. Saya tuh orangnya introvert aku. Ya, kalau Pak Yakub bilang Pak Yakub introvert, saya tuh introvertnya parah aku. Jadi saya sombong nggak mau ngomong sama orang. Saya bingung aku kalau ketemu orang ngomong kayak gimana aku. Makanya setiap kali saya confess iman saya aku. Saya tuh selalu di tempat yang sendiri, saat tepuk badan saya, pokoknya berkat Tuhan datang. Aku diberkati, tubuhku sehat, badanku kuat. Ya. Nah ini pakaian saya sebelum tahun lalu aku. Nah itu aku. Saya celana nomor 46. Kemarin saya beli tapi belum sempat pakai, dari 46 turun ke 38 aku. Saya bisa angkat beban, aku muter tempat ini, sambil ngomong, sambil bawa beban 30 kilo aku 1,5 jam aku. Jadi gak bisa tuh kalau gak ada kerjaan jadi porter yang naik gunung bawa beban tuh bisa banget. Tuhan yang bekerja atas segala sesuatu aku. Hanya ngomong aku. Ya. Ngomong, butuh uang ngomong. Lah terus memang sudah kalau butuh uang, ngomong ke temanmu belum tentu ngomong sama Tuhan. Dia yang pikirin caranya supaya uang itu bisa landing ke kantongnya kita. Enggak usah pikirin caranya. Tuhan, makanya banyak orang tuh mau ngomong takut aku. Dia pikirin caranya gimana ya. Caranya aku bisa kayak gini. Enggak usah pikirin caranya. Ada ngomong aja. Makanya Alkitab sudah ngomong aku. Perut orang itu dikenyangkan hasil bibirnya, bukan hasil tangannya. Ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan apa? Buah itu apa tuh? Apa yang Anda omongkan tuh kalau Anda ngomong sembuh, sehat, iya itu buahnya. Kalau Anda ngomong aku diberkati, aku jadi berkat, iya itu buahnya. Apa yang Anda katakan. Jadi nggak peduli berapapun keadaan kita, latar belakang kita, sesulit apapun caranya, nggak usah pikirin gimana caranya. Itu urusannya Tuhan. Yang paling penting sudah ngomong apa yang kau percayai supaya itu terjadi. Yo, mulai ngomong ya nanti hari ini. Setiap hari ada ngomong di rumah apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan terjadi dalam kehidupan Anda ngomong sebanyak mungkin ngomong. Biarin Tuhan yang nanti pikirin caranya supaya berkat itu sampai pada diri kita. Kita nggak perlu pikirin caranya. Yang kita harus lakukan adalah ngomong. Iman kita apa? Keinginan kita apa? Ngomong sama Yesus. Nah, ini berbeda dengan kalau Anda sering ikut seminar atau di internet ada yang namanya law of attraction. Ya, saya bilang ini berbeda. Karena fokus kita adalah Yesus, bukan pada semesta. Kita nggak minta pada langit, kita nggak minta pada semesta. Kita minta sama Yesus yang mempunyai semesta. Nah, kalau law of attraction itu kan dia ngomong sama semesta, kasih aku berkat. Kasih aku uang. Ya, kita ngomong sama Yesus. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, ya, firman Tuhan ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, firman Tuhan lagi. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Oleh sebab itu aku renungkan firman Tuhan setiap hari. Lewat apapun, video di YouTube, lewat renungan di WA, renungkan simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan. Bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan. Bagi apa?
seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saudaraku, engkau merenungkan firman, engkau mendengar firman, saudaraku, ya, engkau akan mengalami banyak hal, termasuk kesembuhan, saudaraku. Yang merasa badannya enggak enak, yang merasa tubuhmu enggak enak, renungkan firman Tuhan aja, saudaraku. Udah, renungin aja. Ngomong yang baik-baik tentang tubuhmu, saudaraku. Ngomong hal-hal yang ingin kamu alami, saudaraku. Amin. Ayat yang terakhir, saya minta main musik maju, main keyboard. Ayat yang terakhir, saudaraku, jagalah hatimu apa? Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya tahu, saudaraku, Anda punya HP, Anda bisa buka YouTube, Anda punya TV, Anda bisa lihat berita, tapi saya mau ngomong, saudaraku, jagalah hatimu, saudaraku. Bukan, saudaraku, engkau enggak boleh lihat berita, enggak. Banyakin firman Tuhan. Saya dengerin banyak video, saya baca banyak buku, di rumah saya ada lebih dari 100 buku, saya baca, saudaraku. Tapi yang paling menjadi porsi terbesar dalam kehidupan pribadi saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu nikmat sekali, saudaraku. Engkau ngomong soal keuangan, pekerjaan, kesehatan, semua itu ada di Alkitab, saudaraku. Sebab itu banyak buka Alkitab, jangan buka doang, saudaraku. Dibaca, saudaraku. Direnungkan, saudaraku. Kamu akan lihat, saudaraku, betapa luar biasanya isi Alkitab itu, saudaraku. Dia akan jagai hati kita, saudaraku. Dia akan memberikan hikmat pada kita. Kalau engkau lihat berita, saudaraku, engkau akan khawatir, saudaraku. Aduh, kok makin lama makin mahal. Engkau lihat para pejabat korupsi, engkau lihat orang-orang yang mengubah-ubah aturan untuk kepentingan pribadi. Kalau engkau lihat berita, engkau akan lihat hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Yang enggak ada kepentingannya sama hidup kita, tiba-tiba kita jadi ngurusin, saudaraku. Padahal yang penting buat hidup kita tuh apa, saudaraku? Firman, saudaraku. Pagi, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau saudaraku lihat teman-teman di pelayanan di musik, hidupnya diberkati, saya mewajarkan, saudaraku. Karena sebelum ada grup WA yang kita ikuti ini, saudaraku, kami itu pemain musik sudah dari zaman BBM tuh, grup BBM itu kita sudah punya grup sendiri. Tiap hari kita itu saya kirim renungan 2 kali, aku bolak-balik selama beberapa tahun itu kita sudah merenungkan dari Matius sampai kepada akhir sebelum Wahyu, saku. Bertahun-tahun, saku. Akhirnya ada grup WA di JKI Primarina, kita migrasi ke situ supaya rohaniawan yang kirim renungan lewat itu. Renungkan firman Tuhan, saku, setiap hari. Ya, sehingga, saku, ketika ada berita apapun, saku, hatimu enggak khawatir, saku. Aduh, zaman sekarang kok kayak gini toh. Kalau kita lihat berita kayak gitu, saku. Tapi kalau kita merenungkan firman Kristus, saku, hatinya jadi tenang. Kantong sih enggak ada duit, gitu. Tapi tiba-tiba, aku anak raja, aku orang yang diberkati. Tiba-tiba hatinya jadi tenang, saku. Terus dapat telepon, ada pekerjaan, saku. Kantongnya sih enggak ada duit, saku. Tapi karena hatinya tenang, hatinya damai sejahtera. Ini nih, aku mau doa apa download aplikasi pinjol nih. Itu sudah hikmatnya muncul, saku. Saya mau ngomong kayak gini karena ini kasusnya banyak terjadi di banyak orang, relate, saku, ya. Kalau kita, saku, merenungkan firman Tuhan, hatinya tenang dulu. Jadi apapun yang kita putuskan itu enggak gerusuh. Enggak tabrak sana, tabrak sini, enggak kayak gitu, saku. Oleh sebab itu, saku, kita ngomong apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar, kalau hati kita isinya firman, Tuhan terpancar ke kehidupan. Yang percaya katakan, kita beri tepuk tangan buat Yesus, saku. Kita nyanyi satu lagu. Ya. Aku percaya, refnya aja, Tuhanku, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan membeskai, katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun
tengah memulihkan. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekarang kita akan berdoa Saku teman-teman yang di rumah, kau sedang mendengarkan kabar baik. Hari ini kita akan berdoa untuk tubuhmu yang lemah, untuk penyakitmu, untuk apapun yang engkau inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Untuk jemaat CPM yang di tempat ini, kalau engkau merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhmu, ada sesuatu yang gak enak dengan tubuhmu, pegang bagian tersebut, kita akan berdoa, Saku. Tuhan Yesus, aku percaya, kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh yang luar biasa. Kami mempercaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang pengampun. Pengampunanmu luar biasa, pengampunanmu berlimpah. Oleh sebab itu hari ini kami sudah sadar, kami sudah mempercayai bahwa hari ini kami sudah dibenarkan oleh Yesus. Kami mempercayai bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Yesus. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Yesus mengasihi diri kami. Yesus mengasihi tubuh kami, dan apabila ada bagian-bagian tubuh kami yang sakit, bagian tubuh kami yang merasa nggak enak, kami mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya hari ini juga sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Yesus. Bagian-bagian yang tubuh kami yang kami merasa tidak sehat sudah disembuhkan oleh Yesus. Organ-organ dalam kami sempurna, tubuh kami sehat, kuat. Umur kami umur yang panjang, sebab Yesus memberkati kami. Yesus sudah berkorban buat kami. Yesus sudah dihancurkan tubuhnya supaya tubuh kami sehat. Kami mengalami bagian-bagian yang terbaik dari berkat-berkatnya Yesus. Teman-teman yang di rumah, aku percaya segala sakit penyakitmu disembuhkan Yesus. Kami juga mempercayai Tuhan bahwa apapun yang kami doakan, kami harapkan masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami sudah diberkati Yesus. Katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Nyanyikan lagu dengan percaya dan sepenuh hati aku. Memulihkanku, aku percaya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Arahkan hati kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku percaya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebab firman-Nya menyembuhkan, firman-Nya memulihkan, firman-Nya membetulkan setiap yang rusak, firman-Nya mengampuni segala kesalahan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan katakan Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuh. Sekali lagi katakan, Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Mari setiap kita yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya segala dosa kita sudah diampuni. Hari ini kita percaya kita sudah dibenarkan. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang sangat mengasihi. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjagai keluar masukmu. Engkau ditempatkan di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Berkat perlindungan Mazmur 91 senantiasa menyertaimu dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati, dimakmurkan oleh Tuhan. Engkau semua menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, memelihara hati, jiwa, roh dan pikiranmu dalam penghiburan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutus-Nya tinggal diam dalam hatimu, memeteraikan kita menjadi milik Kristus hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Minggu depan. Selamat pulang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin